Oke Sobat Hijau Hitam, selamat datang di podcast Bincang. Ayo Kak, banyak bincang digital kader ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja, jangan tegang dulu ya. Ini bukan ceramah, bukan kajian, dan bukan rapat pleno HMI kok. Ini podcast Bincang Digital Kader. Halo Sobat Hijau Hitam, selamat datang di podcast Bincang Digital Kader. Jadi di podcast ini kita tuh mau bikin forum yang penuh dengan canda tawa, santai, fun, tapi tetap ada isinya teman-teman. Supaya nggak dipikir hidup kita tuh bercanda-bercanda aja. Nah pada kesempatan kali ini kita telah mengundang 3 asisten pribadi saya. Asisten pribadi banget ya. 3 Yunda yang tentunya pasti hebat, cerdas insya Allah, dan semoga nggak nyolot kalau diajak membahas hal yang positif. Amin, ya teman-teman ya. Tergantung ya. Oke. Jadi bisa langsung kita perkenalkan. Di sebelah kanan saya ada. Halo, aku Ananda. Kemudian Prisa. yang terakhir. Halo, aku Revi. Dan juga ada moderator. Hai, aku Fathan. Oke. Dan aku sendiri namaku Nevada Veroniansyah. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita tuh mau bahas perihal antara logika laki-laki dan juga perasaan perempuan. Mana sih yang benar? Mengingat juga terkait tentang. Jadi kita bicara tentang logika laki-laki dengan logika wanita. Gimana sih wanita memahami laki-laki dengan perasaannya, dan bagaimana laki-laki itu memahami wanita dengan logika. Loh, ya apa ini? Ya apa itu caranya? Iya, tumpang tindih gak sih akhirnya? Itu nyambung atau enggak? Kita lempar aja langsung pertanyaannya ke narasumber kita yang hebat ini. Siapa nih yang mau menjawab? Gimana bisa nggak sih sebenarnya laki-laki memahami wanita dengan logika dan wanita mengerti laki-laki dengan perasaannya? Gimana tuh? Mungkin dari sini. Oh, aku dulu boleh. Atau itu Mbak Berlin dulu kameramen? Mbak Berlin kameramen mau menjawab Mbak? Enggak. Oke, lanjut dari saya. Iya. Kalau misal soal perasaan ataupun logika ya, sebenarnya ini dua hal yang pasti dipunya laki-laki sama dipunya perempuan. Iya, pasti dong. Ya kan? Cuman di masyarakat tuh sering kali dilabelkan bahwa perempuan itu didominasi oleh perasaan gitu kan. Padahal itu kalau dari informasi yang saya dapatkan gitu ya, karena beberapa kali membaca jurnal. Orang pintar ini, orang pintar. Literasi banget ini. literasi. Insan akademis nih. Jadi kalau misal berdasar jurnal yang pernah aku baca gitu ya, dan nanti teman-teman bisa cari, ini bisa ditunjuk tampilin nggak? Ting gitu kan. Bisa. Mas Rizky bisa. Langsung muncul Rizky jurnalnya. gini-gini tadi kata bisa. Iya. Bisa berarti. Kameramennya bilang bisa. Silakan. Naikin gaji editor. Jadi perbedaannya tuh dari perbedaan masa kecil, bahkan pertumbuhan otaknya itu beda. Laki-laki tuh pas kecil itu cenderung salah satu sisi otak, sedangkan perempuan ini dua-duanya berkembang bareng. Nah itu kenapa juga menjelaskan kenapa pas dulu kecil-kecil SD gitu kan banyak yang prestasinya tuh anak perempuan daripada laki-laki. Tapi pas gede itu kebanyakan pemimpin tuh laki-laki. Nah itu karena pertumbuhan otak laki-laki itu juga lebih membesar ketika dia udah memasuki usia sekian gitu. Jadi itu berpengaruh kan. Nah pengaruh itu juga ngaruh ke bagaimana perempuan itu dominan menggunakan otak kanannya yang berkaitan dengan intuisi atau perasaan yang disebut perasaan itu tadi gitu. Mungkin teman-teman ada yang mana baik? Ini tapi sebenarnya Oke. ini menarik sih. Soalnya kalau kita lihat secara perkembangan fisik juga ya. Wanita itu kan berhentinya lebih dulu ya, atau laki-laki yang berhentinya lebih dulu? Perkembangan fisiknya. Sebenarnya kalau aku lihat dari pengalaman sendiri ya, kayak di lingkungan sekitar juga. Kalau misalkan biasanya perempuan tuh emang kalau masih kecil, dia tuh lebih cepat banget nggak sih tubuhnya. Jadi biasanya tuh anak cowok yang seumuran nih, misalkan kita sama-sama 5 tahun, tapi anak cewek tuh bisa kelihatan lebih tinggi. Iya kan? Iya. Cuman kalau misalkan kayak udah tambah dewasa tuh malah perempuannya tuh stuck dan laki-laki yang tambah. Tapi ada beberapa hal aku pernah denger juga, pernah waktu itu ngobrolin juga sama temanku, dan katanya hal itu tuh terjadi karena bukan kita yang stuck sih sebenarnya. Cuman laki-laki yang awalnya tuh dia tumbuhnya tuh lebih lambat, itu jadi lebih cepat.
kayak gitu. Jadi Jadi kayak nyambung. jamak gitu ya. Iya. Jamak Bener-bener. gitu. Jamak. Jadi yang awalnya pelan jadi langsung cepet gitu. Kayak sholat aja ya. Nah, itu tadi yang bikin sebenarnya muncul pertanyaan dari saya, sebenarnya itu bisa nyambung nggak sih sama tadi yang bilang kalau Yunda Risa bilang kalau awalnya perempuan itu cenderung berprestasi, lebih banyak prestasinya waktu SD gitu. Tapi waktu SMP, SMA sampai kuliah kebanyakan laki-laki. Kayaknya itu bisa nyambung nggak sih sama perkembangan fisiknya itu tadi? Ya kalau perkembangan fisik aku kurang tahu ya. Cuman itu emang berkembangnya otak sih, harusnya mempengaruhi yang lain sih. Tapi kurang tahu ya. Mungkin ada Yang tahu lainnya ya. Apa kita teman-teman di kolom komentar Ah. ya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana tuh? Dari kedokteran, nah bisa tuh, Iya, bisa iya, boleh tuh. Memberi opininya. Kita lintas bidang ilmu di sini. Tapi untuk hal tersebut laki-laki dengan logikanya dan juga perempuan dengan perasaannya, hal tersebut berhubungan nggak sih alasannya dengan kondisi sosial yang udah tercipta perihal stigma masyarakat? Soalnya misal contoh nih, perempuan dilabeli dengan mereka yang terlalu perasaannya, yang suka membawa perasaan. Laki-laki yang kayak kaku, apa-apa logika, nggak punya perasaan. Nah, karena label itu melebar di publik, akhirnya seakan-akan itu menstempel pada diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi seperti itu. Masuk akal nggak sih kayak gitu? Kayak doktrin gitu ya. Iya, kan jadi doktrin buat diri kita masing-masing aja. Sugesti. Iya benar. Sebenarnya mungkin faktor sosial ngaruh ya. Soalnya secara historis pun Hmm. beda peran perempuan sama laki-laki, ya kan? Kayak misal nih, ada salah satu buku yang ngejelasin tentang perbedaan kenapa sih perempuan itu nggak bisa baca maps. Iya, dibahas. Iya. Biasa loh. Ah itu makanya tadi Fatan lama itu. Berin baca mapnya lama itu. Gak bisa baca maps. Gimana tuh? Jadi tuh ada penjelasannya gitu. Secara historis kalau kita lihat ke masa lampau gitu ya, pemburu itu kebanyakan laki-laki ya nggak? Iya. Ya, perempuan itu punya peran menjaga tempat tinggalnya. Ya nggak? Iya. Itu kemudian menghasilkan apa ya namanya? Keterampilan navigasi yang berbeda. Perempuan karena dia itu menjaga rumahnya, ruang lingkup navigasinya itu pendek tapi luas. Ini katanya nih, aku nggak tahu ya kalau laki-laki mandang gimana, tapi kalau misalkan perempuan ngadep depan kayak gini ya, dia kelihatan nih paling jauh nih 180 derajat tuh bisa. Laki-laki bisa nggak ketika dia ngadep depan, kelihatannya ke belakang, ke kanan gitu. Karena katanya ruang lingkup laki-laki itu jauh ke depan, kalau perempuan itu luas ke samping. Pas dicoba lagi. Itu menarik ya. Tapi Iya sih. saya nggak bisa bedain ya. Kan dari lahir kayak gini ya. Dari lahir gini gitu. Dari lahir gini. Aku minus, saya gak sadar. Beli akhlak juga gak sadar dia. Nah, terus karena keterampilan itu tadi ya, yang timbul itu tadi. Nah, laki-laki itu kemudian gak punya intuisi atau keterampilan dalam mengetahui perubahan-perubahan kecil atau detail-detail kecil. Karena perempuan itu di rumah kerjanya pada saat itu gitu, dia memperhatikan detail-detail kecil. Anaknya baru makan, akhirnya dia ngeliatin kan. Laki-laki karena dia memburu, dia nggak tahu perkembangan itu. Nah, secara historis itu tuh terbentuk gitu loh, keterampilan-keterampilan itu. Ini juga terjadi saat ini ketika kalian ya, Mas Viro mungkin kan kita Yunda di sini bingung nih nyari kaos kaki hilang. Betul. Nyari kemana aja tuh nggak ketemu. Tapi kalau udah ibu sini awas ya kalau ibu yang cari. Iya benar. Padahal ada di situ. Itu ada. Tapi Karena kita tempatnya sama nih padahal ya kita Iya, betul-betul. Itu juga ngaruh tuh dari itu tadi, pandangan, sudut pandang yang berbeda. Tapi buat perspektif perempuan mungkin akan masuk dikit perihal perasaan dan logika antara perempuan dan juga laki-laki. Beberapa anggapan mungkin menganggap bahwa ketika laki-laki menggunakan logikanya, kayak apa yang dilakukan itu lebih memperlihatkan persentase keberhasilan, sedangkan perempuan yang mengedepankan sentimentalnya, persentase keberhasilan lebih kecil. Tapi ada juga pendapat yang berpendapat sebaliknya, bahwa kalau dunia ini dikuasai oleh laki-laki dengan logikanya, susunan sosial dan juga kehidupan bermasyarakat itu jadi nggak kondusif karena kita nggak menggunakan perasaan. Nah, bener nggak kira-kira menurut Yunda? Contoh tadi yang disampaikan keberhasilan itu gimana? Oke, contoh kayak gini. Ya, kita kan organ. Nah, misal saya sebagai laki-laki, saya tahu nih, saya punya gambaran, punya pandangan untuk menyelesaikan suatu case atau masalah, caranya gini. Tapi biasanya perempuan kayak apa nggak terlalu tegas, apa nggak terlalu
gimana kayak mereka lebih mengutamakan perihal gimana bijaknya, sedangkan untuk laki-laki lebih kayak yang penting goalnya. Jadi mereka mengesampingkan kebijaksanaan itu. Soalnya aku ngerasa kayak gitu sih. Kalau menurut Yuda sendiri dari pengalaman organisasi Yuda ini kan pasti banyak nih. Gimana tuh? Apalagi ada ketum kohati juga nih di sini. Ketum dulu mungkin. Gimana tuh? Nih, ketum kohati kita nih. Minum Yuda, kan udah juga minum. Boleh diminumin ya? Boleh. Saya udah habis nih. Udah mau habis. Udah habis ini. Gimana Tumko? Kalau dari aku sendiri sih mungkin kenapa sih kita perempuan ya khususnya itu lebih terutama mengedepankan perasaan, tapi bukan berarti kita nggak menggunakan logika juga gitu karena jadi ketika misal kita dalam berorganisasi misal gitu kan terus kita misal pengennya kayak gini terus kita nyuruh orang itu terus kayak ternyata orang itu tuh gak nyaman gitu sama apa yang kita lakukan gitu. Misal kayak aku nyuruh Yunda Nanda gitu, Nanda tolong ini dong gitu, atau tanpa kata tolong gitu kayak aku mau kayak gini gitu. Nah kan hasilnya jadi kurang baik gitu kan kalau menurut saya sendiri gitu. Tapi akan lebih baik kalau kita misal menggunakan kata Nanda, gimana kalau misalnya kamu ngelakuin ini, minta tolong kalau misalnya ada broker ini, nanti kamu kayak gini, kalau ada kalau butuh bantuan apapun tolong kasih tahu aku kayak gitu. Itu kan akan lebih baik gitu ketika kita menggunakan perasaan gitu daripada kita kayak aku mau kayak gini, hasilnya nanti kayak gini ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu, terus kayak Lebih kayak ke how to ya berarti ya. Bagaimana caranya? bagaimana bukan cara cuma awalnya. menggapai itu tapi dengan cara yang lebih manusiawi begitu. Iya sih, itu terasa banget ya karena saya sendiri Hipno. Oke, itu disebut nih. Mohon izin ketua itu saya PAC Buturan ya, mohon izin disebut ini sama Kandavero. Gimana tuh? Oke, pengalaman saya berorganisasi sejauh ini ya, tapi saya lebih terasa pengalaman itu di organisasi SMK sih sebenarnya. Jadi memang fokusnya saya waktu itu sebetulnya bukan ketua, tapi seperti apa ya, orang yang ngobrak-ngobrak, orang yang bagian ayo, apa ya, jadi antagonisnya lah di dalam organisasi itu, biar yang penting jalan. Dan itu yang saya lakukan memang. Saya pikirkan goalsnya aja, tak pikirin goalsnya atau walaupun aku tetap menyeimbangkan ya antara perasaannya teman-teman, tapi aku lebih berpikir ke hal-hal yang materi. Contohnya Lebih condong lah ya. Contohnya nih, kayak kamu tak suruh, tapi kamu juga tak enakin dalam hal apa? Tak beliin jajan lah, ayo nongkrong mbak aku, nonton mbak aku, tak bayari. Padahal mengerti anggota itu nggak harus pakai materi seperti itu, bahkan harusnya nggak pakai materi ya. Nah itu mungkin perbedaan. Cara yang How berbeda berbeda. gitu ya. Bahkan pun ketika laki-laki itu mendominasi perasaannya dalam membuat keputusan gitu kan, dan perempuan juga gitu, pasti kita berbeda gitu. Ya Kayak- pasti ada ciri khas masing-masing Benar, lah, benar, cara benar. masing-masing gitu kan. Namanya juga manusia pasti ada bedanya lah caranya, nggak mungkin orang sama-sama menggunakan logika, Benar. caranya sama persis. Iya sih, tapi kalau coba aku telaah tadi harusnya itu make sense karena mengingat katakanlah laki-laki yang menggunakan logikanya. Ya dari awal sampai akhir mereka seperti itu. Kalau perempuan yang awalnya menggunakan perasaannya kemudian tiba-tiba mengesampingkan perasaan dan menggunakan logikanya, seenggaknya dia udah punya bekal untuk memahami perasaan orang-orang, memahami perasaan lawan-lawan bicara atau katakan musuh-musuhnya kalau kita bicara politik. Nah di situ menjadi celah untuk musuh-musuhnya dan juga keuntungan untuk dia supaya dia bisa masuk menggunakan logikanya. Itu menarik juga sih. FYI ya, satu buku yang pernah aku baca itu juga bicara tentang bagaimana laki-laki itu nggak peka. Iya. Itu juga berdasar dari perkembangan otak by the way. Jadi itu ngaruh banget, pokoknya perkembangan otak ini ternyata ngaruh banget bagaimana cara kita, ternyata beda banget laki-laki sama perempuan nih perkembangannya. Nah, kenapa kok perempuan lebih peka, kenapa laki-laki tuh nggak lebih peka gitu? Aku peka. Ada nggak semua Aku peka. penjelasannya Jadi, gitu. laki-laki itu nggak lebih peka. Kalau ada laki-laki yang peka, dia hanya mengaku-ngaku seperti itu. Iya. Bahkan di satu buku ini ada cerita gitu ya. Ceritanya
si perempuan dan laki-laki ini berantem gitu. Iya. Si laki-lakinya nih tanya gitu, aku buat salah ya gitu. Terus kayak yang si laki-laki itu bilang, si perempuannya tuh bilang gak apa-apa gitu, Ya. ya kan. Pada Terus- umumnya lah ya. Kayak gue berantem sama pasangan masing-masing Benar, kan ya. benar. Terus si laki-lakinya tuh bilang, salahku apa gitu. Ya mas kamu nggak tahu sih gitu kan. Iya. Terus kayak aku nggak tahu apa salahku gitu. Ya udah aku jelasin walaupun kamu pura-pura blow on gitu kan. Itu teksnya kayak gitu tuh. Walaupun kamu pura-pura blow on. Padahal di penjelasannya dalam case itu cara yang berbeda gitu ya. Bahkan pun ketika laki-laki itu mendominasi perasaannya dalam membuat keputusan gitu kan, dan perempuan juga gitu, pasti kita tetap beda gitu. Ya Kayak- pasti ada ciri khas masing-masing Benar, lah, benar, cara benar. masing-masing gitu kan. Namanya juga manusia pasti ada bedanya lah caranya. Nggak mungkin orang sama-sama menggunakan logika, Benar. caranya sama persis. Iya sih, tapi kalau coba aku telaah tadi, harusnya itu make sense karena mengingat katakanlah laki-laki yang menggunakan logikanya. Ya dari awal sampai akhir mereka seperti itu. Kalau perempuan yang awalnya menggunakan perasaannya, kemudian tiba-tiba mengesampingkan perasaan dan menggunakan logikanya, seenggaknya dia udah punya bekal nih untuk memahami perasaan orang-orang, memahami perasaan lawan-lawan bicara atau katakan musuh-musuhnya kalau kita bicara politik. Ya. Nah di situ menjadi celah untuk musuh-musuhnya dan juga keuntungan untuk dia supaya dia bisa masuk menggunakan logikanya. Itu menarik juga sih. FYI ya, satu buku yang pernah aku baca itu juga bicara tentang bagaimana laki-laki itu nggak peka. Iya. Itu juga berdasar dari perkembangan otak by the way. Jadi itu ngaruh banget, pokoknya perkembangan otak ini ternyata ngaruh banget bagaimana cara kita, ternyata beda banget laki-laki sama perempuan nih perkembangannya. Nah, kenapa kok perempuan lebih peka, kenapa laki-laki tuh nggak lebih peka gitu? Aku peka. Ada Nggak semua. ada penjelasannya Jadi, gitu. laki-laki tuh nggak lebih peka. Kalau ada laki-laki yang peka, dia hanya mengaku-ngaku seperti ini. Iya. Nanti kan ada Vero. Bahkan di satu buku ini ada cerita gitu ya. Ceritanya si perempuan dan laki-laki ini berantem gitu. Iya. Si laki-lakinya nih tanya gitu, aku buat salah ya gitu. Terus kayak yang si laki-laki itu bilang, si perempuannya tuh bilang gak apa-apa gitu, Ya. ya kan. Pada Terus- umumnya lah ya. Kayak gue berantem sama pasangan masing-masing Benar, kan ya. benar. Terus si laki-lakinya tuh bilang, salahku apa gitu. Ya mas kamu nggak tahu sih gitu kan. Iya. Terus kayak aku nggak tahu apa salahku gitu. Ya udah aku jelasin walaupun kamu pura-pura blow on gitu. Pengalamanku pribadi banget ini. Menarik nih. Pengalaman ini. Kameramen Berlin bisa berbicara untuk ini ya. Ya, aku benar-benar sering tuh digituin. Ya Allah, padahal benar nggak tahu. Dia kayak bener-bener Kita nggak tahu apa, sumpah. Aku ternyata nggak ngerti. Dan kita nggak tahu sih urusan rumah tangga kalian, kita nggak tahu sih sebenarnya. Tapi ini relate banget dan aku yakin banyak audiens yang relate nih. Ya, Tanda pasti Viro juga teman-teman relate. relate Iya, kan. pasti relate sih ya. Benar-benar. Masih kayak Coba dulu. jadi suatu budaya yang unik gitu sekarang tuh. Perihal perempuan yang kayak, kamu tahu nggak sih salah kamu apa? Enggak, aku nggak tahu. Ah, semua cowok sama aja gitu Iya. aja. Bener-bener. Ini kan di dalam pikirannya perempuan tuh, ini pura-pura blow on nih. Iya. Padahal harusnya Emang kita tuh bodoh. Aku tuh bodoh, memang aku nggak tahu. Aku lemot gitu. Mungkin instead of bodoh lebih nggak peka ya. Ya, Iya. lebih kalau agak loadingnya lama. Benar, Jadi gitu. mau kasih tahu ya. sebenarnya kita menggunakan banyak sekali obrolan ini, bahasanya tuh ketika kita membahas tentang logika dan perasaan perempuan itu banyak banget yang dikaitkan dengan perkembangan otak. Ini kurang harusnya ada narasumber yang bisa berbicara Benar-benar. tentang itu. Mungkin lain kali ya kalian Iya, next. request tuh di bawah siapa sih narasumber yang keren yang bisa ngejelasin tentang neuroscience. Nah, Menarik itu bisa jadi notes kedepannya kita Iya. lah ya. Biar Betul, menjembatani kita lah, biar kita lebih terang gitu ya. Benar, Laki-laki takutnya sama nanti perempuan. netizen komen nih, apa sih soal bicara neuroscience, Benar, orang benar. kalian tuh orang hukum gitu. Nah, Benar. Benar Nanti kan? makanya nanti ting ini jurnal. Ya. Ini PR editor ini. Weh, editor Rizky. Dia udah ketawa dia. mungkin kita harus disclaimer dulu sih, Kandapatan. Perihal diskusi ini kita sharing-sharing aja sama-sama untuk mencari tahu, bukan yang Iya. mengajari satu sama lain gitu sih. Ya, itu tadi dari awal udah dibilang ya, kalau kita di sini ada guyonnya juga. Biar nggak dikira serius terus. Benar. Nanti kalau misalkan ada yang salah juga bisa correct me if I'm wrong. Yes. Langsung Kita komen aja mau gitu. gimana dia? Iya. Kita sama-sama belajar nih, mahasiswa semua nih. Betul. Ya. Oke,
Tapi kalau tadi kan udah mulai masuk pembahasan di ranah organisasi nih. Cuman mengingat bahwa Yunda Risa juga berpendapat bahwa memang harus penekanan terhadap profesionalnya. Namun dalam ranah organisasi pastinya tidak terlepas dari 1-2 orang saja, pasti kan banyak orangnya di sana. Dan mungkin pendapat saya pribadi nih perihal hal tersebut, kalau saya beranggapan bahwa kita agak susah nih untuk mengondisikan atau mengatur polanya orang lain. Yang bisa kita atur adalah cara kita untuk menyesuaikan diri supaya tetap bisa kondisional. Nah, tapi dengan statement tersebut, saya rasa akan menjadi suatu organ yang tertib dan juga lebih disiplin kalau memang semuanya bisa menaruh ranah profesional pada tempatnya di organisasi. Tapi untuk caranya nih, pasti teman-teman yang di rumah, teman-teman organisasi pasti sepakat dengan statement itu. Nah, tapi caranya tuh kita nggak pernah nemu tuh. Itu gimana tuh untuk seorang perempuan dari sana? Maksudnya cara perempuan berprofesional atau gimana? Bukan, cara kita sebagai seorang laki-laki untuk bisa membuat bahwa ayo jangan terlalu sentimental atau apapun itu kayak coba kita pakai logika. Mungkin gini ya, kalau aku artiin lebih ke ketika kita berhubungan dengan orang itu apa ya, menggunakan sentimennya tidak pada tempatnya. Benar. Atau kita lah, sabar, coba kamu lihat secara logikanya seperti ini. Nah, gimana caranya biar kita kalau ngomong kayak gitu langsung ke perempuan yang sedang bersentimen, otomatis kan woi ya kita dibentak nih bisa-bisa gitu. Nah, makanya itu mungkin yang berusaha ditanyakan oleh Kanda Vero. Benar. Gimana tuh? Mungkin aku dari tadi tuh ngelihatnya Kanda Vero sama Kanda Risa. Kak Anda. Yunda. Karena dia profesional. Karena dia gak punya sentimen. Aku ke bawah. Aku dari tadi tuh ngelihat asik banget nih Kanda Vero sama Yunda Risa terus yang ngobrol. Betul. Coba aku pengen tanya nih ke Yunda Berlin, salah. Yang di sini aja. Salah ya. Yang di sini aja. Enggak, saya pengen tanya nih ke Yunda Nanda atau Yunda Rati. Kebetulan ini Sekum Kohati, ini ketumnya. Jadi mohon izin Sekum ketum dijawab. Alumninya ini. Alumninya. Sujud. Gimana? Siapa dulu? Gunting batu kertas, siapa yang mau jawab dulu? Oke, gitu aja ya. Ayo coba. Kata Rizky timing. Oke. Dari Yunda Rati. Mau tahu dong perspektifnya Sekum nih. Oke, kalau dari aku sendiri ya, Kanda Yunda, mungkin kalau di sini sih lebih ke gini. Kalau misalkan kita ke organisasi HMI-nya, itu kan memang ada HMI 1 dan HMI 2 gitu strukturalnya. Nah, kalau misalkan Kohati ini sebenarnya lebih ke ya kayak yang kita bahas hari ini sebenarnya Kanda Yunda ya, terkait dengan sentimental perempuan nih. Nah, di dalam forum dari Kohati sendiri itu kita ngerangkul daripada teman-teman perempuan. Jadi biar gimana perempuan tuh kadang-kadang ada yang pemalu juga kan Kanda Yunda ya. Jadi ke dalam berorganisasi itu kurang maksimal kayak gitu. Nah, di Kohati kan kita ada untuk saling merangkul. Istilahnya kayak walaupun mungkin Yunda Revi pendiam gitu ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu kayak misalkan tak tanya, Yunda pengennya gimana? Mungkin pengen berkembang di bidang apa kayak gitu. Tadi lebih ke kayak forum pribadi banget nih buat forum eksklusif buat HMI Wati ya, karena Wati apa ini? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Oke. Jadi mungkin kalau saya artikan sih lebih ke kayak forum eksklusif aja ya buat HMI Wati, karena perempuan perlu ruang sendiri sih. Ya. Kalau gitu saya pengen banget dapat jawaban dari Yunda Master. Waduh. Master, boleh. Saat dia bingung memikirkan jawaban tanpa dia sadari lampu sudah mati. Gimana? Yunda Master. Gimana? Tadi langsung tidak. Enggak. Lain dulu, aku bukan master ya. Kita doakan setelah ini. Amin. Ya doakan aja yang terbaik ya. Siap. Jadi kalau misalkan secara historis gitu ya, secara historis itu HMI saat itu Kohati itu didirikan itu karena tujuan HMI justru. Gitu. Tujuan HMI itu kan menciptakan masyarakat adil makmur kan, dari Allah. Gitu. Nah, karena tujuan masyarakat adil makmur itu sehingga kita tuh harus berperan dalam segala lini saat itu gitu, termasuk lini keperempuanan gitu.
Nah, supaya jauh lebih optimal ya makanya diciptakan Kohati dalam lini keperempuanan itu supaya kita bisa bergerak lebih optimal gitu. Makanya ada perempuan-perempuan di HMI yang ada di Kohati gitu. Nah, kenapa kemudian ditanya kenapa nggak PP aja gitu kan? PP ini kan udah mencakup semuanya gitu kan. Ini juga jadi saat dulu itu salah satu alasannya gitu ya itu karena aspirasi perempuan yang sangat banyak kala itu kader-kader perempuan yang sangat banyak kala itu tidak terakomodir secara optimal gitu karena di PP ini masih di bawahnya HMI gitu kan. Nah sehingga perlu wadah yang lebih besar lagi supaya saran-saran atau aspirasi perempuan, argumen-argumen yang dimiliki kita kader-kader perempuan itu dapat terakomodir dengan baik gitu. Dan secara maksimal justru mendukung untuk mendukung dan mempercepat justru masyarakat adil makmur yang dari Allah itu tadi. Iya sih, iya saya paham sih. Sebenarnya itu tadi juga jadi jawabannya Yunda Nanda ya, cara garis besar. Ini sangat eye opening banget. Tapi di dewasa ini nggak bisa dipungkiri kan, kalau semisal banyak sekali Kohati justru merasa termarginalkan. Nah, gimana caranya? Saya kan cuma LK1 nih. Nah, terus saya juga belum dalam gitu organisasinya di HMI kan. Saya pengen tahu gimana sih cara biar Kohati itu nggak merasa termarginalkan. Terus gimana kayak cara melaksanakan PP dengan prokernya PP, prokernya Kohati dengan di baik dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Supaya tetap bisa Ini beriringan. tanya siapa nih? Yang udah LKK yuk, jawab. LKK itu apa sih sebenarnya? Siap senior gitu dong. Setuju? Oh iya. LKK itu apa ya LKK itu ya? Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu juga, jadi kalau di HMI sendiri itu kita Kohati khususnya itu punya jenjang training khusus kayak latihan khusus Kohati. Jadi di situ kita benar-benar memaksimalkan lah kayak bagaimana kita menyampaikan pendapat, terus juga terkait isu-isu keperempuanan, terus dan lain-lain lah seperti itu. Jadi lebih mengkerucut lah gitu. Iya, bahkan Kohati itu memang punya jenjang trennya sendiri ya, nggak cuma LK1 latihan kader teman-teman. Iya, mungkin LK1. berminat LK1 Nah. mungkin nomor di bawah ini. November ada nih. Iya. Teman-teman ini nggak kasihan sama editornya. Balikin dulu. Oke. Pertanyaannya apa ya? Sampai lupa kan? Pertanyaannya gimana sih perempuan kader-kader Kohati kemudian tidak merasa termarginalkan gitu Iya, kan? dengan pelaksanaan proker yang berbarengan Nggak mungkin cuma proker mungkin ya, banyak kan. banyak ya. Sebenarnya kalau aku bilang ya, sebenarnya sangat-sangat banyak sekali ya perdebatan di tengah panda-panda terutama Tidak gitu Iya. ya. aturan yang konkret. Kohati ini sudah tidak lagi relevan begitu katanya. Nah, Ada yang itu mungkin. Karena kenapa Anda? gitu kan? Karena kita juga bicara mengenai perempuan yang sudah berdaya. Kita mungkin muslimah ini justru di sekitar kita mana sih perempuan yang masih belum mendapatkan ketidakadilan gitu kan? Pasti orang-orang tuh banyak bertanya demikian gitu. Iya. Sehingga muncul argumentasi Kohati ini sudah tidak lagi relevan. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah yang diperjuangkan perempuan di Kohati itu kesetaraan gender gitu? Ini pertanyaan justru, gitu kan? Nah, kalau misalkan bagi saya gitu ya, dan ini juga sempat didiskusikan oleh beberapa perempuan Kohati gitu ya, kita itu tidak bicara mengenai sebatas kesetaraan gender gitu. Nah, bahkan per detik ini gitu ya, kesetaraan gender itu bagi saya diartikan sangat bias. Kita nggak benar-benar tahu. Orang-orang tuh bicara bahwa kesetaraan gender itu memperlakukan laki-laki dan perempuan dengan sama gitu kan. Padahal memperlakukan dua hal yang berbeda. Nah, bahasanya itu tentang cara mengenali perempuan atau seperti yang lainnya gitu. Nah itu boleh apa enggak sebenarnya? Ikut gitu. Atau misal Kohatinya buka untuk umum, boleh atau enggak? Mungkin lebih baik kalau ikut yang PP. Atau kalau misal mau lebih dalam memahami perempuan atau perempuan memahami laki-laki, di HM itu ada namanya LKSG teman-teman, latihan khusus sensitif gender. Nah ini mungkin teman-teman bisa ikut kalau misalkan Baru nih, ada ya, cabang baru yang tahu ya. mengadakan gitu. Agak susah Ini tapi menarik carinya ini. Yunda dulu. Iya benar, karena ini juga belum masif diadakan ya. Tapi
mungkin itu jadi solusi bagi teman-teman HMI1 yang pengen belajar mengenai gender lebih dalam gitu kan, karena ini terbuka untuk umum gitu, maksudnya HMI1 dan HMIwati gitu. Itu jawaban yang menjawab banget sih pertanyaan-pertanyaan dari pikiran saya yang melenceng dan anjlok gitu. Apalagi saya baru LK1 gitu kan. Mungkin itu bisa dilanjut nanti di sesi-sesi berikutnya mengingat itu. Ya Rizky sudah closing, waktu mau habis itu. Aduh, sayang banget nih ya. Sangat membatasi kan dari Rizky ini. Padahal kita mau belajar dibatasi Jangan sama gitu dong. Kanda ini. Dia membatasi Kamu kayak kayak- dirinya aja sih kayaknya ya. Capek ya, Males kasihan nih ya. dibayar Gitu ya. banget. Ini kebebasan Kan berekspresi jadi nih. editor. Keluar suaranya dong Kanda. Anda malu banget. Oke, mungkin untuk saat ini seperti itu saja ya Kanda Yuda. Terima kasih atas wawasan dan insight-nya. Sama-sama. Terima kasih juga kesempatan. Alhamdulillah jika ini memberi insight pada teman-teman, dan alhamdulillah juga jika ini menjadi pro kontra, artinya pembahasan kita menuai perdebatan yang dimana mematik pikiran orang-orang untuk Betul, berpikir. betul. Nah, Oke, mungkin sekian dari kami. Saya Nevada Veroniansyah pamit undur diri. saya Fathan pamit undur diri. Oke, jangan lupa terus belajar dan juga bersenang-senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Jangan lupa minggu-minggu depan kalian balik lagi ke sini di Bidik. Apa itu Bidik? Bincang digital kader. Itu. Ya, Abi.